haknya juga dapat. Le Mineral. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nadik SDya. Kepala BGN Sudaryono bilang pekerjaan pertama yang akan menjadi fokus ialah pembenahan tata kelola BGN yang lebih transparan. Bahwa kita sadar, kita mengakui dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita, ya. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang. Yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan. Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakannya. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, arahan si itu nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi Sementara Badan Gizi Nasional akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan program makan bergizi gratis, di tahun ini BGN mengklaim sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. BGN memastikan pengurangan anggaran ini akan selaras dengan perbaikan tata kelola. 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi efisiensi anggaran dari 268 triliun itu menjadi 229. Sementara, tapi kan kita sebelum dilakukan penyisiran ulang dari tadi refocusing penerima manfaat dan juga perubahan tata kelola Ibu ya. Bahwa kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya. Diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti. Bahwa angkanya sekarang sih sebenarnya sudah ada gambarannya, kita akan turun dari itulah. Dengan dilantiknya Kepala Badan Gizi Nasional baru, anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar menyoroti krisis kelembagaan di BGN. Pasalnya, Kepala BGN kini Sudaryono merupakan anggota Partai Gerindra, di mana Gerindra memiliki jumlah SPPG terbanyak dalam program MBG. Maka pertanyaan saya, apakah bisa pemimpin yang baru ini merubah kelembagaannya? Dan ini jadi pertanyaan besar oleh publik ya, sebab kalau bicara soal kredibilitas ya, mungkin saja Pak Sudaryono punya kemampuan itu, tetapi kalau kita boleh fair soal merit system dan juga penyelesaian konflik kepentingan, Pak Sudaryono juga kan terafiliasi dengan Partai Gerindra ya. Dan kita tahu Gerindra berdasarkan data ICW memiliki SPPG paling banyak dibandingkan partai politik lainnya. Jadi memang masih sulit bagi kami ya, masyarakat sipil untuk betul-betul percaya bahwa tata kelola MBG ini bisa lebih baik ke depan meskipun dengan sudah mengganti pimpinan lembaganya. Publik pun berharap dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru tak hanya tata kelola makan bergizi gratis yang benar dan transparan, melainkan tepat sasaran penerima program MBG. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bilang pekerjaan pertamanya ialah membenahi tata kelola menjadi prioritas agar berjalan lebih transparan. Di sisi lain, masyarakat menuntut pengelolaan MBG ini lebih transparan dan tepat sasaran. Lalu apa saja PR dari Kepala BGN yang baru dan dapatkah program MBG tepat sasaran menyediakan gizi bagi anak-anak Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan juga ada anggota MBG Watch Emi Astuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Dana dan juga Mbak Emi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Adisti, ya. Mbak Emi. Saya ingin ke Mas Dana dulu. Mas Dana, kalau kita lihat hari ini 23 Juli, begitu ya, kita lihat
hari ini Hari Anak Nasional. Tentu sepaham dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar anak-anak ini bisa mendapatkan gizi yang baik supaya ada lahir SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nah, kalau kita lihat kemarin Kepala BGN sudah resmi dilantik, Pak Sudaryono begitu ya. Nah, konkretnya tadi diakui oleh Kepala BGN yang baru bahwa memang ada permasalahan di BGN, bahkan juga mengakui ada pelanggaran hukum di sana. Nah, inovasi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono? Tentu kita menanti apa inovasi baru yang akan dilakukan oleh BGN ke depannya. Iya, benar sekali Mbak Adisti bahwa kemarin Kepala BGN yang baru juga mengiyakan atau mengamini apa yang selama ini dikritik oleh masyarakat, bahwa ada sejumlah permasalahan berkenaan dengan tata kelola internal lembaga dan tata kelola program makan bergizi gratis tersebut. Dan sebenarnya sudah terkonfirmasi ketika Presiden melakukan evaluasi beberapa bulan yang lalu dengan merombak jajaran atau struktur pimpinan di BGN dan beberapa jam kemudian ada penegakan hukum di sana. Sudah ada sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu, Mbak Adisti, BGN sebenarnya saat ada pergantian dari Pak Dadan ke Bu Nani sudah dicanangkan dan sedang dijalankan perbaikan tata kelola tersebut, satu lembaga, 2 program MBG, dan akan dilanjutkan oleh Kepala BGN yang baru, yaitu Pak Sudaryono. Apa contohnya, Mbak Adisti? Yang pertama, ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang selama ini banyak disuarakan oleh masyarakat. Apakah siswa-siswa yang selama ini diberikan MBG sudah tepat sasaran atau belum? Maka dari itu hari ini sedang dilakukan pengecekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SPPG atau dapur MBG. Apa yang ingin dilihat? Yang pertama tentu aspek kepatuhan peraturan perundang-undangan. Apakah SPPG ini berdiri sudah sejalan atau tidak dengan Juknis atau dengan aturan-aturan lainnya. Tentu kalau tidak, maka ada tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh BGN. Dan ini semua, Mbak Adisti, dilakukan demi program MBG ini dapat menyasar benar-benar penerima manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena MBG ini menjadi suatu hal yang penting terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan roda perekonomian yang jalan di tengah masyarakat. Demikian, Mbak Adisti. Kalau dari Bakom mengatakan ada pengecekan ulang terkait dengan siapa saja penerima manfaat dari makan bergizi gratis, kemudian SPPG juga dicek lagi begitu ya. Ini bagian dari evaluasi tata kelola transparansi dari program makan bergizi gratis. Nah, kalau dari Mbak Emi, saya ingin tahu juga perspektif dari MBG Watch ini, cukupkah kemudian ketika ada besar-besaran diganti deputinya, kemudian kepala BGN-nya diganti menjadi Sudaryono, kemarin kita lihat bersama, cukupkah ini untuk bisa dilakukan pembenahan secara total, Mbak Emi? Ya, kalau koalisi MBG Watch menilai pengangkatan Bapak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ini tidak akan menyelesaikan krisis mendasar yang selama ini membelit dalam program makanan bergizi gratis ini. Jadi pergantian ini tidak akan merubah apapun karena hanya mengganti pemain utama aja, Mbak. Jadi pemeran utamanya ini berganti tetapi panggungnya ini tetap sama dan fondasi yang menopang itu tetap rapuh. Skenarionya tidak akan berubah. Jadi ini dapat dipastikan bahwa kasus keracunan hingga detik ini masih terus akan terjadi. Begitupun juga dengan kasus korupsi dan juga kasus dan juga masalah-masalah distribusi lainnya dan juga pemborosan anggaran. Ini akan tetap berlanjut. Jadi rotasi pergantian pejabat di BGN ini tidak akan cukup. Jadi ini masalah struktural dan sistemik, Mbak. Selama rekrutmen ya pejabat di BGN ini tidak berbasis pada kebutuhan profesionalitas, kompetensi, rekam jejak, dan juga integritas,
ini masalahnya akan tetap sama dan kita ketahui bahwa Bapak Sudaryono ini terafiliasi dengan Partai Gerindra dan juga masih menjabat sebagai Wamen Pertanian kan. Tetapi katanya akan diganti gitu ya. Tetapi beliau juga ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Jadi ini semakin memperkuat persepsi publik gitu ya, bahwa memang selama ini dalam pengelolaan program makanan bergizi gratis ini tidak jauh dari konflik kepentingan dan publik akan semakin menilai ini program ini berpotensi dijadikan alat atau kepentingan politik. Dan juga ya perlu diketahui oleh publik, selama pengelolaan dapur-dapur SPPG ini pelaksananya didominasi oleh pemilik modal besar, orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik, aparat keamanan, aparat pertahanan negara yang tidak sesuai dengan mandat konstitusinya, itu jangan pernah kita berharap akan ada perbaikan dalam program ini. Dan juga yang paling kita soroti ya, tolong dicatat, selama sekolah-sekolah, kantin sekolah, orang tua, siswa, murid ya, ibu-ibu yang selama ini menjaga pertahanan gizi anak berada di garda terdepan dalam pertahanan gizi anak, kader Posyandu yang berpuluh-puluh tahun sudah mengabdikan diri dalam menjaga gizi anak, mereka yang paling mengetahui Apa kebutuhan? berapa berat tinggi badan anak, berapa ukuran lingkar kepala, lingkar lengan anak di tingkat desa, itu hanya jadi penonton, ya tidak menjadi pelaku utama. Saya pikir masalahnya akan tetap sama, Mbak. Tidak akan banyak berubah. Jadi saya pikir ini menjadi catatan ya terhadap BGN itu sendiri. Bagaimana sebenarnya sistem tata kelola yang mau dibangun, sementara orang-orang yang seharusnya menjadi pelaku utama itu tidak dilibatkan, hanya menjadi penonton dari pinggir panggung itu. Padahal ini modal sosial bangsa gitu. Kader Posyandu, Polindes, ibu-ibu PKK yang selama ini menggalakkan kebun gizi keluarga, tanaman obat keluarga, itu tidak dilibatkan. Padahal mereka yang selama ini berada di garda depan. Jadi saya pikir tidak akan banyak berubah seperti itu. Oke, Mas Dana, bagaimana Anda bisa menjawab keraguan dari Mbak Emi? Ya, yang pertama, Mbak Adisti, apakah pemerintah mengakui ada permasalahan? Kami akui itu dengan secara sadar. Maka dari itu, ketika kami akui permasalahan itu, ada upaya ingin membenahi hal tersebut. Selama ini masyarakat mengkritik soal pemborosan anggaran, kemudian pemerintah mencoba mendengarkan itu dan melihat lebih lanjut bagaimana struktur anggaran di BGN untuk program MBG. Tadi yang diputar VT Kompas dari angka 268 triliun, saat ini sudah menjadi 229 triliun. Apakah itu akan berhenti? Tentu tidak. Maka dari itu dicek semuanya agar perbaikan-perbaikan tersebut dapat menyasar hal yang utama, anggaran, penerima manfaat, dan legalitas dari banyak SPPG. Kemudian, kemarin Mbak Adisti, seperti tadi Mbak Adisti sampaikan kepada Ibu Emi, ada pergantian pejabat eselon 1, 5 orang di BGN. Saya ingin memperlihatkan dan menggambarkan bagaimana BGN hari ini mencoba mengintegrasikan kebutuhan dan person to person yang akan menempati jabatan eselon 1. Tadi kan Mbak Emi menyinggung soal merit system. Ada sejumlah gambaran yang bisa BGN perlihatkan terkait dengan pergantian eselon 1 kemarin. Ada 4 paling tidak, Mbak Adisti. Yang pertama, dalam aspek kesehatan, karena pada akhirnya niat dari MBG atau Bapak Presiden tentang keterpenuhan gizi anak, maka dari itu diangkat pejabat dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, ada kelindan antara program MBG dengan pendidikan. Maka dari itu diangkat dari Kemendikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, ada problem soal tertib administrasi keuangan. Ditariklah orang Kementerian Keuangan. Dan yang keempat, yang terpenting Mbak Adisti, ada problem soal pengawasan dan penegakan di BGN. Maka dari itu, BGN mengangkat pejabat dari BPKP dan Kejaksaan Agung. Bahkan Mbak Adisti, wakil kepala BGN itu adalah wakil yang
punya pengalaman panjang soal tertib administrasi dan tata kelola lembaga. Oke. Karena dulunya adalah wakil kepala BPKP. Apa yang saya sampaikan tadi, Mbak Aditi, itu semua didapatkan dari masyarakat. Jadi tidak benar kalau masyarakat itu di pinggir panggung. Justru masyarakat ada di tengah panggung, menyuarakan dan pemerintah mendengarkan itu, berusaha untuk mengakomodir kritik-kritik dari masyarakat tersebut. Oke, Demikian, Mbak. itu di pucuk pimpinan pusat. Lalu bagaimana di lapangannya? Seperti apa? Ini kan yang kemudian juga menjadi persoalan yang harus segera dibenahi, tidak hanya di pucuk pimpinan, tapi juga kemudian di lapangan. Tadi disinggung oleh Mbak Emi, harusnya ada pelibatan ibu-ibu PKK, kemudian posyandu di sana, kantin sekolah, orang tua murid, bahkan pihak sekolahnya. Bagaimana Anda bisa menjawab ini? Ya, yang pertama Mbak Disti, bagaimana yang terlihat di lapangan. Mbak Disti, kalau dibuka, saya ambil contoh, dibuka sosial media, ada banyak sekali kritik tentang MBG, tentang dapur yang tidak layak, makanan yang tidak sehat sehingga menyebabkan anak keracunan. Maka dari itu Mbak Adisti, dari masukan masyarakat itu, pemerintah atau BGN menjatuhkan sanksi administratif berupa mensuspend ribuan SPPG. Tentu itu tidak bisa dijauhkan dari masukan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Adisti, soal kantin sekolah saya rasa itu masih dalam proses kajian di dalam BGN sendiri untuk diperbaiki ke depan. Demikian Mbak Adisti. Oke, silakan responnya Mbak Emi. Iya, jadi saya mau soroti ya tentang program makanan bergizi gratis ini yang hingga saat ini semua provinsi, semua daerah itu masih mendapatkan. Nah, ini agenda pemerintah yang prioritas sebenarnya seperti apa? Karena tidak semua provinsi, daerah itu punya masalah dan kebutuhan yang sama terkait kesehatan khususnya gizi ini. Ada provinsi-provinsi dengan angka prevalensi tertinggi. Sekarang kalau kita mau ambil yang top 3, itu ada Nusa Tenggara Timur, berada di angka 37% angka prevalensi stuntingnya. Iya, terus kemudian Sulawesi Barat 35,4%. Terus kemudian Papua Barat Daya 30,5%. Kalau mau top 3 ya ini dulu gitu. Jangan mau disamaratakan semuanya. Ini semua provinsi dapatkan. Nah, padahal ada provinsi-provinsi itu yang sudah menuju zero angka stuntingnya, seperti itu Mbak. Begitupun juga dengan penerima manfaat ini. Seharusnya kan spesifik kepada kelompok rentan dan yang paling membutuhkan. Siapa itu? Ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita. Ini kan semua anak dapat. SD, SMP, SMA, baik kelas ekonomi yang menengah ke atas ya, orang kaya pun dapat, dan juga yang kelas ekonomi menengah juga dapat. Nah, ini tidak ada prioritas seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah, Mbak. Dan tadi dikatakan bahwa sedang membangun sistem transparansi dan akuntabilitas. Saya mau tanya, apakah agenda BGN ini itu udah menyiapkan e-procurement pengadaan barang dan jasa berbasis digital? Apakah sudah ada SOP yang dibangun, ya, SOP anti korupsi, SOP konflik of interest, kemudian SOP penanganan kasus keracunan, SOP quality control, SOP keamanan pangan. Itu apa sejauh mana BGN sudah menyiapkan SOP ini? Ini kan nggak jelas seperti apa sistem transparansi yang ingin dibangun. Tadi yang diceritakan ini lebih banyak terkait dengan pergantian, rotasi, maksudnya pejabat A, pejabat B, dari kementerian A, kementerian B. Seperti itu. Nah, tetapi hal mendasar yang substansial itu belum dilihat. Nah, saya ingin mendengar upaya apa yang dilakukan atau agenda yang akan dilakukan oleh Pak Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru dalam menciptakan sistem yang transparan ini. Ini yang jadi pertanyaan, apakah tadi yang SOP yang saya katakan itu udah ada, udah tersedia seperti itu? Nggak usah jauh-jauh. SOP penanganan kasus keracunan. Di mana negara ketika mereka menjadi korban keracunan, begitu saja ditinggalkan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kompensasi atau apapun itu gitu. Oke, silakan dijawab Mas Dana. Iya, yang pertama, kenapa tadi saya cerita tentang rotasi, pergantian, dan lain-lain, sebenarnya kan menanggapi apa yang Mbak Emi sampaikan.
Mbak Emi kan tadi mengutarakan tentang merit system. Maka dari itu saya jelaskan aspek merit system tadi. Kemudian Mbak Adisti dan Bu Emi, yang pertama tadi soal tidak melibatkan banyak pihak, justru misalnya data anak-anak itu diambil oleh kader Posyandu. Itu kan sebenarnya juga melibatkan stakeholder terkait. Lalu tentang digitalisasi misalnya, soal digitalisasi sudah dilakukan oleh BGN. Namun apakah sudah maksimal? Belum. Dan itu saat ini sedang ditingkatkan karena ada alasan geografis, kejangkauan sinyal, dan lain-lain. Jadi sebenarnya perbaikan-perbaikan itu sedang dilakukan oleh BGN. Selain itu, Mbak Adisti, beberapa waktu lalu juga BGN sudah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena KPK juga melaunching kajiannya berkenaan dengan MBG. Sehingga dengan harapan atau dengan permasalahan korupsi kemarin, harapannya aspek integritas itu dapat ditekankan dalam banyak kebijakan di BGN. Misalnya Mbak Adisti, tadi yang Mbak Emi sampaikan soal pengadaan. Ya, itu memang diakui, justru itu yang menjadi problem hukum kemarin di Kejaksaan Agung. Ada markup yang luar biasa besar yang diungkap oleh Kejaksaan Agung dan aspek konflik kepentingan. Dua hal itu sedang berusaha dibenahi. Untuk konflik kepentingan, beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Wakil Kepala BGN yang melarang setiap unsur Badan Gizi Nasional memiliki SPPG. Itu kan menekankan ketentuan tentang anti konflik kepentingan. Paling tidak hal itu untuk memitigasi tidak ada konflik kepentingan kepemilikan dapur dengan pejabat-pejabat yang mengambil kebijakan di Badan Gizi Nasional. Demikian Mbak Adisti. Oke, termasuk juga soal skala prioritas, begitu tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Emi, soal skala prioritas yang daerah-daerah dengan tingkat stunting tinggi, NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, ini yang kemudian harus diprioritaskan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang kita lihat sudah dalam tanda kutip ya, ada beberapa sekolah yang sebenarnya tidak perlu lagi untuk menerima MBG. Setuju Mbak Adisti, itu yang tadi di bagian awal diskusi kita saya sampaikan. Sedang ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat. Apakah penerima manfaat selama ini sudah tepat atau tidak? Misalnya untuk skala perekonomian. Apakah yang menerima itu benar-benar membutuhkan dari sisi